Baik, saya atas nama Mirnawati, perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjelaskan dari bagian-bagian prototyping yang telah kami buat dalam bentuk aplikasi. Nah, aplikasi yang kami buat ini kami sepakati dengan nama Halo Polisi. Nah, kenapa kemudian kami menciptakan aplikasi Halo Polisi ini? Nah, tujuannya yaitu adalah untuk kemudian mempercepat pemberian pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama pada desa-desa yang terpelosok atau desa-desa yang memiliki jarak jauh dari tempat polisi berada. Sehingga dengan adanya aplikasi polisi ini maka akan mempermudah masyarakat dalam memberikan pengaduannya mereka kepada polisi, sehingga ketika mereka memiliki perkara serta memiliki masalah, mereka dapat lebih mudah meminta bantuan dari polisi dengan adanya aplikasi ini. Kita lanjut. Nah, untuk masuk pada bagian fitur aplikasi Halo Polisinya, pertama-tama itu kita harus mengklik aplikasinya untuk mengarahkan kita pada fitur selanjutnya. Sekarang kita berada pada halaman selanjutnya, yaitu halaman yang akan mengarahkan kita pada bagian fitur-fitur yang telah kami buat. Nah, untuk mengarah pada bagian fitur-fitur yang telah kami buat, itu kita harus mengklik tombol pada bagian bawah dengan tulisan halaman selanjutnya. Nah, di sini kita telah berada pada bagian halaman selanjutnya, yaitu halaman bagian menu. Dalamnya itu terdapat bagian-bagian fitur yang telah kami buat dengan pilihan-pilihannya. Nah, untuk pilihan yang pertama yaitu telepon ke polisi terdekat dengan nomor telepon 1110. Untuk mencobanya kita tinggal klik. Nah, setelah kita klik pada bagian menu telepon tadi, kita akan diarahkan pada bagian ini yang nantinya akan mengarahkan kita ketika kita memiliki perkara, maka kita tinggal mengklik bagian menu telepon tadi untuk menelpon polisi terdekat yang ada di kota kita. Nah, baik, kita klik tombol navigasi kembali. Nah, kemudian kita untuk mencoba fitur-fitur yang lainnya juga, kita tinggal klik tombol bagian bawah, yang dimana bagian bawah itu dia akan mengarahkan kita layanan polisi terdekat. Baik, kita klik tombolnya. Nah, tadi kan sudah kita klik bagian menu pilihan keduanya. Nah, setelah kita klik itu akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, di sini terpapar ada bagian-bagian pilihan ketika kita memiliki perkara, maka di bagian sini terdapat berbagai menu yang nantinya ketika kita memiliki perkara, maka tinggal kita klik saja sesuai dengan perkara yang terjadi pada diri kita. Kita klik tombol navigasi kembali untuk ke menu selanjutnya. Nah, untuk ke menu selanjutnya, maka kita akan mengklik tombol bagian ketiga, yaitu mencari layanan polisi di kota lain. Nah, di sini itu maksudnya ketika kita tidak memiliki layanan polisi terdekat di desa kita, maka kita dipermudahkan dengan
pilihan ketiga ini yang dimana itu kita bisa memilih layanan polisi di kota yang agak jauh dengan desa kita. Kita klik. Nah, baik, setelah kita klik tampilan atau menu bagian ketiga tadi, maka kita akan diarahkan pada fitur seperti gambar di dalam ini, yang dimana itu dia akan menampilkan pilihan memasukkan nama kabupaten yang akan kita cari layanan polisinya. Baik, kita kembali, kita klik tombol navigasi kembali untuk ke menu selanjutnya. Nah, setelah itu kita akan mengklik pada bagian keempat yang dimana itu pilihan menunya adalah pengaduan masyarakat. Nah, setelah kita klik maka akan muncul tampilan selanjutnya. Nah, ini dia tampilan pada bagian pengaduan masyarakat. Di sini terdapat berbagai macam tombol yang nantinya akan mengarahkan kita untuk kemudian memasukkan pengaduan apa saja yang kita alami. Nah, di sini terdapat berbagai macam tombol yang nantinya akan mengarahkan kita mengisi sebuah semacam formulir yang dimana di sini kan tujuannya untuk memasukkan perkara yang ada pada diri kita. Nah, di sini terdapat berbagai tombol, yaitu yang pertama masukkan nomor NIK kita atau KTP, yang kedua buat pengaduan, yang ketiga presesi. Nah, presesi ini dia semacam pengaduan yang kita miliki. Nah, yang di bagian bawahnya itu ada tombol cek status. Nah, tombol cek status ini dia tujuannya ketika kita melakukan pengaduan apakah telah dicek oleh polisi atau tidak. Nah, itu fungsinya. Nah, baik. Untuk ke tampilan selanjutnya, maka kita akan klik tombol navigasi kembali. Baik, kita mengarah pada bagian tahap terakhir, yaitu menu bagian terakhir, yang dimana itu pilihannya adalah Halo Polisiku. Nah, Halo Polisiku ini dia tujuannya untuk membuat sebuah perkara, atau bisa juga kita mencek status apakah perkara kita itu telah disetujui ataukah tidak. Baik, kita klik tombolnya. Nah, baik, setelah kita klik menunya tadi, maka kita akan diarahkan pada fitur pada gambar ini. Nah, di sini terdapat berbagai macam persyaratan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, yang dimana itu yang pertama, silahkan memberikan informasi berdasarkan fakta. Yang kedua, caranya cukup mengambil foto secara langsung. Yang persyaratan ketiga yaitu melaporkan kejadian serius juga dapat menghubungi call center 1110. Nah, di sini ketika kita telah menyetujuinya, maka kita cukup mengklik tombol saya setuju. Setelah kita mengklik tombol saya setuju pada menu sebelumnya tadi, maka kita diarahkan pada menu seperti gambar di bawah ini. Nah, di sini terdapat bagian menu-menu yang dimana itu pada kotaknya itu dia hanya berisi perkara yang telah kita adukan. Nah, di sini sebenarnya cukup simpel menunya, dan di sini hanya mencakup perkara-perkara yang telah kita adukan. Nah, pada bagian kolom di bawah ini itu dia hanya berisi perkara yang telah kita adukan sebelumnya pada menu yang sebelumnya juga. Nah, baik, ini merupakan tahap terakhir dalam menu yang telah kita buat dalam bentuk prototyping. Di sini untuk kembali ke menu sebelumnya, yaitu menu tampilan pertama, itu kita
tinggal klik tombol navigasi kembali saja. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami tampilkan dan dapat kami paparkan. Lebih dan kurangnya kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.